Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini gue mau kasih tahu kalian bahwa sekarang Redista kerjasama dengan VR. Dan kalau kalian pengen tahu produk VR apa aja yang kita jual, kita taruh linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas motor listrik VR Qi 1. Dan ini versi yang terbaru, jadi untuk joknya ini dia lebih panjang. Jadi buat kalian yang mau boncengan tuh lebih nyaman. Terus juga untuk desain sampingnya ini lebih rapi. Ini cocok buat para wibu yang suka pasang stiker waifu di sampingnya karena ini sampingnya cukup polos. Nah, kalau kalian beli motor ini di Redista, ini pastinya sudah OTR atau on the road, jadi udah termasuk pengurusan surat-suratnya. Dan untuk paket pembeliannya sendiri, jadi selain motornya, ini kita dapat kunci, ini ada dua, dan ini dapat dua kunci yang sistem keyless juga. Dan selain ini kita juga pastinya dapat chargernya. Ini untuk panjang kabelnya masing-masing 1 meter, jadi totalnya sekitar 2 meter. Terus selain itu kita juga dapat spion. Ini spionnya model yang bulat gini. Terus selain itu kita dapat helm, ini merek Force. Ini hitam polos, modelnya Dove, dan ini paling di atasnya ada keterangan VR. Dan ini kayaknya sih agak kecil sih ya. Ya untuk gue sendiri sih agak kecil, tapi ya kalau buat orang biasa sih kayaknya sih cukup oke. Untuk dimensi motornya jujur gue agak lupa, jadi editor tolong taruh dimensinya di sini. Nah untuk berat motornya sendiri ini sekitar 90 kg, dan untuk daya angkutnya itu secara resmi ini 120 kg. Tapi kita udah coba untuk 2 orang, totalnya itu sekitar 160 kg dan masih aman. Dan untuk motor ini juga tersedia dalam 3 warna, jadi ada selain putih, ada hitam dan merah. Tapi untuk semua warna joknya ini sama, jadi dia warna coklat. Untuk bannya ini udah sistem tubeless, untuk ukurannya ini 90/90 10 in. Untuk sistem suspensinya yang depan ini menggunakan sistem teleskopik dan yang belakangnya sistem shock absorber. Nah untuk remnya sendiri ini depan dan belakang sudah menggunakan sistem hidrolik cakram, jadi sama seperti motor pada umumnya. Untuk dinamonya ini dia menggunakan merek Bosch, jadi nggak usah diragukan lagi untuk kualitasnya. Untuk power dinamonya sendiri ini 800 watt dan dia ada 3 mode kecepatan. Dan untuk maksimal kecepatan motornya sendiri ini bisa melaju sampai 60 km per jam. Oke, sekarang kita mau bahas untuk fisiknya sendiri. Ini kita mulai dari bagian depan. Ini ada lampu kotak sama lampu utamanya. Terus untuk lampu setnya sendiri ini ada di sebelah sini. Terus untuk remnya ini sama seperti motor biasa, jadi sebelah kanan untuk rem depan, sebelah kiri untuk rem belakang. Terus untuk di bagian sebelah kanannya ini di bagian atasnya ada 3 mode yang gue bilang tadi. Jadi mode 1 itu kalau misalkan kita lagi pelan atau kita lagi naik jalan yang agak tanjakan. Terus ketiga, kalau misalnya kita lagi mau jos. Jadi bedanya sama motor bebek itu, kalau motor bebek kan biasanya kita harus lepas gas dulu ya untuk kayak ganti gigi. Nah ini sebenarnya fungsinya sama kayak ganti gigi, cuman kita justru nggak perlu lepas gas. Jadi kalau kita lagi di tengah jalan, terus kita mau ganti ke mode 2 atau 1, ya tinggal kita geser aja gitu. Nah di bawahnya ini ada tombol untuk lampunya. Jadi ini untuk lampu kotaknya, dia sebenarnya selalu nyala. Paling kita kalau mau nyalain lampu utamanya kita geser ke kiri. Ini bagian bawahnya sama kayak motor biasa, tombol untuk startnya. Di tengahnya ini ada display, nanti kita bahas lebih lanjut. Dan di sebelah kiri ini sama kayak motor biasa, ada untuk lampu jauh, untuk sen sama untuk klakson. Dan ini kalian bisa lihat ada lubang untuk spion. Dan ini juga sebenarnya ada lubang satu lagi kalau kita lepas bagian ininya. Cuma jujur karena gue bukan orang otomotif, gue juga nggak tahu ini fungsinya buat apa. Kalau ada yang kalian tahu, kalian bisa taruh di komen. Nah ini sistem kuncinya sama kayak motor biasa. Jadi kalau kita mau nyalain tinggal geser ke kanan, kita matiin geser ke kiri. Terus kalau kita mau buka joknya, ini kita geser ke kiri.
Terus kalau kita mau kunci stangnya, ini kita agak ditahan terus geser ke kiri. Nah cuman ini hanya bisa kunci stang ke arah kiri ya, jadi dia nggak bisa kunci stang ke arah kanan. Dan kalau kita mau lepas kunci stangnya, kita tahan, kita dorong, terus kita geser ke kanan, dan sekarang udah normal lagi. Nah ini di bagian tengahnya ada kayak untuk gantungan gitu. Terus di sebelah kirinya ini bisa naruh ya semacam minuman atau apa aja. Dan di sini juga ada slot USB. Jadi kalian bisa ngecas HP langsung dari sini, dan ini pastinya ada penutupnya biar aman dari hujan. Untuk jarak dashboardnya ini juga menurut gue cukup luas, jadi kalau kalian suka bawa barang-barang pas lagi bawa motor, ini bisa naruh barang yang menurut gue cukup besar tanpa ada yang halangin barangnya. Ini di bagian bawah joknya, ini ada lubang untuk ngecas motornya, dan ini dia sistem pair, jadi kalau kita lepas dia otomatis ke posisi semula. Nah ini untuk di samping motornya ada footstepnya, dan ini cara kita bukanya itu kita tinggal pencet aja dan dia akan keluar, dan untuk masukinnya kita juga tinggal pencet lagi. Tapi justru jangan kita pencet terlalu dalam ya, soalnya kalau kita pencet terlalu dalam dia akan keluar lagi. Jadi kita pencetnya tuh agak pelan aja, dia akan kembali ke posisi semula. Nah ini untuk di bagian bannya sendiri, ini kalian bisa lihat sendiri untuk dinamo Bosch-nya. Terus pastinya di motor ini nggak ada knalpot karena ini motor listrik. Ini di samping masing-masing bannya ini ada kayak cover swing arm, dan ini gue kirain tuh bahannya besi tapi ternyata ini bahannya plastik. Dan ini untuk ground clearance motornya sekitar 15 cm. Di bagian belakangnya ini ada lampu kota, lampu rem, dan lampu sen. Dan sama seperti lampu depan, ini dia lampu kotanya tuh selalu nyala. Di bagian bawahnya ini ada mata kucing, jadi yang oranye dan yang merah. Terus ini juga ada lampu untuk plat nomor. Oke, sekarang kita mau bahas untuk displaynya. Jadi kita coba nyalain motornya. Nah awalnya itu dia akan keterangan P, ini dia di posisi parking. Jadi kalau kita mau nyalain motornya, kita tinggal tahan tombol P nya sekitar beberapa detik sampai berubah jadi 00. Ini sekarang udah siap digunakan. Ini sebelah kirinya ada keterangan untuk mode yang tadi kita bahas, ada mode 1 sampai 3. Dan ini udah siap, tinggal gas aja, dia otomatis jalan. Nah ini untuk di bagian atasnya ini juga ada beberapa lampu. Jadi ini ada keterangan ready ya kalau dia udah siap digunakan. Terus ya ada keterangan untuk sennya kiri dan kanan, dan ada keterangan juga untuk kalau kita aktifin lampu jarak jauh. Dan untuk suara klaksonnya kurang lebih seperti ini. Nah ini untuk kita kembali ke displaynya, ini di bagian bawahnya, paling bawah ini ada level baterainya. Dan ini idealnya itu sih sebenarnya kita tuh ngecas sampai 80%, terus kita ngecas lagi di 20%. Nah ini di bagian tengahnya ini banyak angka-angka, jadi yang paling kiri itu dia ini bukan jam ya, tapi ini keterangan kita udah nyalain motornya tuh berapa lama. Jadi misalkan ini udah sekitar semenit. Terus ini kan di sebelah kanan ini banyak angka-angka, ini posisinya itu keterangannya trip, itu berarti dia ngasih tahu kita udah jalan berapa jauh. Nah kalau untuk ngelihat si motor ini udah jalan berapa jauh secara total, ini kalau kita matiin terus kita nyalain lagi, pertama itu dia akan ada keterangan odo. Sorry gue coba lagi. Nah ini kan odo. Nah jadi sekarang keterangannya itu 2 km, berarti motor ini udah jalan secara total itu 2 km. Oke, sekarang kita bahas untuk isi joknya, tapi sebelum itu kita mau bahas joknya sedikit. Ini ya kayak jok biasa sih ya, cukup empuk. Nah, sekarang kita coba buka. Nah untuk isinya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian sini ini ada MCB, ini sama kayak di listrik rumah gitu. Jadi kalau posisinya off itu berarti nggak ada aliran listrik dari baterai ke motor. Terus kalau kita onin bakal ada suara. Nah ini berarti sekarang ada aliran listrik dari baterai ke motor. Nah ini untuk baterainya sendiri, ini kalian bisa lihat ini sebenarnya ada 2 tempat. Jadi kalau misalkan kalian jarak tempuhnya itu jauh, kalian bisa tambah 1 baterai lagi biar bisa lebih jauh. Nah untuk pengecasan baterainya sendiri ini perlu waktu sekitar 4-5 jam. Dan ini dia ada fitur auto disconnect, jadi kalau misalnya kalian mau tuh kalian bisa sebelum tidur kalian cas, terus pas pagi ini seharusnya udah penuh. Dan untuk chargernya sendiri ini outputnya 70 volt 4 ampere.
Dan ini untuk baterainya sendiri itu umurnya bisa sampai 800 sampai 1000 kali ngecas. Jadi kalau kalian ngecas sehari sekali, ini baterainya bisa tahan sekitar 2 sampai 3 tahun. Dan kalau kalian ngecasnya bisa 2 hari sekali, ini baterainya bisa tahan sekitar 4 sampai 6 tahun. Nah, ini sebenarnya untuk sistem pengecasannya itu udah aman, tapi untuk menghindari tangan kalian kesetrum, ini sebenarnya disarankan untuk ngecasnya itu kita colok chargernya dulu ke baterainya atau ke motornya, baru kita colok chargernya ke listrik. Untuk biaya listrik ngecas baterainya, ini keterangan dari VR-nya sekitar 3.000 untuk sekali ngecas. Jadi dengan 3.000 itu kalian bisa nempuh jarak hingga 60 km. Dan menurut gue itu cukup murah banget, karena sebagai perbandingan gue sekarang pakai motor Absolute Revo pakai bensin Pertalite yang pada saat ini itu 10.000 per liter, dan gue PP Cinere Mangga Besar itu sekitar 50 kilo, itu gue pakai bensin sekitar 10.000. Jadi kalau misalkan gue pakai motor ini, gue bisa hemat 3 kali lipat. Dan ini salah satu hal yang bikin unik dari motor ini baterainya bisa dicopot dari motor. Jadi kita harus matiin dulu MCB-nya. Terus ini bagian birunya ini, di bagian bawahnya ini kita geser ke kiri dari posisi kita. Terus kalian tinggal tarik bagian kabelnya ini. Nah, ini sekarang kalian bisa tarik baterainya. Dan ini baterainya cukup besar ya, dan berat banget. Ini untuk baterainya ini 60 volt, 23 ampere hour, dan ini dia menggunakan sistem lithium ion, jadi sama kayak baterai HP, cuman kalau baterai HP itu 3,7 volt, ini 60 volt. Dan ini untuk kapasitasnya ini 2 kWh, dan ini satu baterai kita bisa pakai motornya hingga 60 km. Nah, kalau kalian jaraknya itu lebih dari 60 km ya, kalian tinggal beli satu baterai lagi. Dan ini di bagian samping baterainya ini justru ada indikator ya, jadi kita bisa pencet tombolnya ini dan kita bisa langsung lihat posisi baterainya itu di sekitar berapa persen. Jadi kalau kalian punya lebih dari satu ini, kalau kita mau ngelihat secara langsung tanpa masukin ke motor isi baterainya itu berapa persen, kalian tinggal pencet aja tombol ini. Dan untuk ngecasnya sendiri, ini kita tinggal masukin lagi. Oh ya, salah satu keunggulan kenapa kita bisa copot ini, kalau misalnya kalian nggak ada colokan listrik dekat dari motor, kalian bisa copot baterainya dan kalian bisa cas baterainya di dalam rumah. Ini kita sekarang masukin lagi. Dan ini untuk pasangnya tinggal masukin aja, kita nggak ada yang perlu diputer, dia akan otomatis putar sendiri. Nah, terus kita tinggal nyalain lagi. Nah, paling kalau misalkan kalian pakai 2 baterai, ya kekurangannya kalian nggak ada tempat untuk nyimpen barang ya. Misalkan kalian mau nyimpen jas hujan, kalau misalkan kalian punya 2 baterai, ya kita nggak bisa taruh di dalam sini. Nah, ini untuk kita nutup joknya, itu biasanya kan kita nutup joknya itu kita tekan bagian belakang. Nah, kalau di motor ini karena dia kunciannya itu agak di tengah, jadi kita nekennya itu agak di sekitar tengah sini. Oke, sekarang kita mau bahas untuk sistem keyless-nya. Jadi kalau misalnya kita mau nyalain motornya tanpa kunci, itu kita tinggal pakai remote ini, kita pencet tombol yang kayak petir ini 2 kali. Dan dia akan nyala. Dan kalau misalkan kita mau matiin motornya pakai remote ini, kita tinggal pencet tombol yang paling atas sekali. Nah, ini juga dilengkapi dengan fitur kalau misalnya kita lagi di mall atau kita lupa posisi motor kita itu di mana, kita tinggal pencet tombol yang sebelah kiri ini, dia akan ngeluarin suara untuk ngasih tahu posisi motor kita itu di mana. Dan ini dia akan otomatis berhenti, kita nggak bisa berhentiin manual. Dan terakhir itu ini motor ini dilengkapi dengan fitur alarm. Jadi kita aktifinnya itu dengan pencet tombol yang bawah atau yang tengah. Ini kita pencet sekali. Nah, kalau ada suara itu berarti sekarang alarmnya ini udah aktif. Jadi kalau misalkan ada gerakan dari motornya, itu nanti dia akan ngeluarin suara. Dan ini sekarang motornya nggak bisa digerakin ya, karena bannya itu dia ngunci.
Jadi kita mau coba gerakin ke depan atau ke belakang, itu dia ngunci. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Kalau misalkan ada yang kurang, mohon dimaklumi. Ini pertama kali kita bahas barang otomotif. Untuk harga motornya sendiri, pada saat kita rekam video ini, kita jual di harga 20 juta. Dan buat kalian yang mau beli motor ini atau produk VR lainnya, link pembeliannya kita taruh di deskripsi. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.